Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam Pak Ran. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Walaupun capek tapi tetap baik dong. Jadi Bu Indah sesuai dengan kesepakatan kita beberapa minggu yang lalu Bu Indah ya. Benar. Hari ini kita akan melakukan sesi percakapan lah untuk membahas mungkin permasalahan-permasalahan yang Ibu hadapi. Nah Bu Indah, kalau boleh saya tahu apa nih topik yang akan kita bahas? Ini Pak, saya masih terkendala dan belum paham ya terkait dengan penerapan P5 di sekolah Pak. Oh, tentang P5 Bu ya? Iya Pak. Jadi permasalahan penerapan P5. Iya. Tujuan dari percakapan ini nanti apa yang Ibu harapkan? Pertama, saya dapat pemahaman yang utuh tentang P5. Ya, yang kedua, saya sudah punya gambaran cara menerapkan P5 di sekolah seperti apa. Luar biasa. Ya. Jadi skala 1 sampai 10. Kira-kira Ibu Indah berada di posisi keberapa untuk mendapatkan tujuan tersebut? Kalau saya pribadi ya nggak munafik ya Pak, meskipun kita masih belum nggak paham tapi tetap cari tahu ya gitu kan. Jadi saya sudah di 6 loh Pak. Luar biasa Bu, kalau menurut saya 6 itu sudah di posisi lumayan Bu ya, untuk seseorang yang baru menerapkan P5 di sekolahnya. Baik Bu Indah, tujuan yang Ibu Indah harapkan nanti adalah Ibu memahami Bu ya secara utuh tentang P5. Nah, kalau boleh saya tahu Bu, kendala ataupun tantangan-tantangan yang Ibu hadapi ketika Ibu ingin menerapkan P5 di sekolah Ibu. Pertama, memang karena pengetahuan saya tentang P5 ini terbatas dan saya hanya memperoleh pengetahuan P5 ini dari hasil membaca itu. Jadi saya rasa pemahaman saya masih belum baik Pak. Kemudian yang kedua, kendala yang saya hadapi semenjak pemerintah tidak ya atau jarang melakukan sosialisasi ataupun berkaitan dengan P5 ini, jadi saya harus cari keluar gitu. Kemudian saya juga mengalami tidak pede ingin melaksanakan P5 ini sementara kesiapan sekolah itu menurut saya belum matang Pak, karena kan SDM kami di dalam masih butuh peningkatan gitu Pak. Jadi tantangan yang Ibu hadapi ketika Ibu melaksanakan P5 ini, pemahaman Ibu Bu ya, yang masih sangat sedikit. Apalagi saat ini pemerintah mungkin tidak memfasilitasi guru-guru kita untuk melakukan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan kurikulum merdeka. Luar biasa Bu Indah. Kemudian potensi ataupun kekuatan yang Ibu miliki ketika Ibu ingin menerapkan P5 di sekolah Ibu ini, apakah Ibu memiliki kekuatan-kekuatan ataupun potensi yang Ibu manfaatkan supaya nanti permasalahan Ibu ini bisa diminimalisir Bu? Baik Pak, kalau potensi yang pertama ya dari diri sendiri ya Pak ya. Jadi keinginan saya untuk belajar tuh ada gitu kan, keinginan saya untuk ingin lebih dari pemahaman yang P5 yang selama ini saya pahami itu merupakan aset dari diri sendiri untuk meningkatkan kemampuan saya. Kemudian selain itu kekuatan yang lain yang saya miliki, saya juga punya komunitas Pak, komunitas kepala sekolah, di mana komunitas sekolah ini salah satunya ya penyelenggaraan IHT, di mana sebelum kita melaksanakan ke sekolah-sekolah, jadi kita didudukkan dulu pemahaman tentang P5 ini, tapi memang ini belum dilaksanakan Pak, gitu kan. Jadi itu salah satu potensi saya untuk saya jadikan kekuatan dan meningkatkan pemahaman saya. Kemudian yang ketiga, saya itu punya guru penggerak Pak. Di sini dengan guru penggerak ini guru yang terkenal rajin belajar gitu kan. Jadi saya bisa kolaborasi dengan guru penggerak tersebut. Nah kemudian untuk meningkatkan pemahaman saya. Dan kemudian yang keempat, ya sekarang kan Pak, bohong kalau seandainya kita itu tidak belajar dari, misalnya kita kan mesti belajar sepanjang hayat Pak ya. Jadi tempat belajar sebenarnya banyak ya tinggal waktu aja gitu. Jadi kita bisa belajar lewat online Pak. Jadi itu potensi-potensi yang saya miliki untuk meningkatkan pemahaman saya tentang P5 itu Pak.
biasa. Berarti ada 3 kekuatan Bu ya, Iya. yang saya catat dari pemaparan Ibu tadi. Iya. Yang pertama keinginan Ibu yang kuat Iya. untuk belajar secara mandiri Bu Iya, ya. komitmen. Kemudian ada komunitas NKKS Bu ya, Iya, yang iya. bisa Ibu manfaatkan untuk saling berkolaborasi, Iya. membahas tentang kelima. Kemudian ada guru penggerak luar Iya, biasa Bu. Pak. Saya pikir kekuatan-kekuatan tersebut bisa Ibu manfaatkan untuk mengatasi ataupun membantu Ibu Iya. dalam menerapkan P5 di sekolah Ibu. Insya Allah Pak. Kemudian Bu Indah, Iya. berkaitan dengan rencana aksi Iya. ya. Mungkin ke depan apa nih yang ingin Ibu Indah laksanakan terkait dengan implementasi P5? Ya, jadi kalau dikatakan rencana aksi, ya pastinya saya ingin memperbaiki pemahaman saya ini. Saya katakan tadi Pak, pemahaman saya akan lebih baik kalau saya menghadirkan orang lain datang ke saya atau tidak berada di sekolah saya. Artinya dalam waktu dekat ini saya ingin ada workshop lah yang diselenggarakan di sekolah untuk memperbaiki pemahaman saya dan meningkatkan pemahaman saya dan juga guru-guru. Jadi nanti kita akan pertama kita akan bentuk tim dulu di sekolah, kemudian tim persiapan ini Pak ya. Iya, tim persiapan, kemudian setelah itu kita laksanakan IHT. Nah, kemudian baru setelah IHT itu mulailah Pak kita mulai rancang fasilitas kelasnya seperti apa, siapa, kemudian yang akan dilibatkan lah ya di dalam P5 itu. Nah, kemudian dari situ kita juga setelah menyiapkan SDM-nya, bukan SDM aja nih Pak, artinya instrumen yang mau dibawa di kelas kan sudah ada Ya, Pak, asesmen juga harus sudah ada, artinya saya harapkan dari IHT tadi selain kami sudah merancang kegiatan, ada modul yang siap digunakan sampai asesmennya Pak, kita sampai kegiatan saya. Luar biasa Bu Indah, rencana aksi Indah ya. Iya. Kapan nih Ibu akan mengeksekusi rencana aksi tersebut? Iya Pak. Jadi karena ini harus segera dilaksanakan Pak, jadi saya akan berokan dulu dengan tim sekolah ya Pak ya, di pertama waktu kurikulumnya, kemudian jadi waktu kurikulumnya nanti ada koordinatornya gitu ya Pak ya, nanti akan segera saya obrolkan. Saya hanya butuh waktu sepertinya 2 minggu Pak untuk melaksanakan kegiatan. Jadi kalau saya lihat Bu ya, tidak ada alasan sebenarnya untuk Ibu Indah ketakutan yang berlebihan terkait dengan implementasi P5 ya, karena sudah punya kekuatan sebenarnya kan. Sekolah Ibu memiliki guru penggerak, kemudian Ibu juga memiliki keinginan yang kuat untuk memahami P5, kolaborasi sesama kepala sekolah Bu ya. Nah Bu, dari yang Ibu sampaikan tadi, skala 1 sampai 10, kemungkinan keberhasilan rencana Ibu ini ada di skala berapa Bu? Jadi Pak, ya saya nggak muluk-muluk ya Pak ya, tapi saya juga ingin hasilnya yang terbaik loh Pak. Jadi kalau dari skala, kalau saya ukur dari kemampuan saya dan potensi yang dimiliki di sekolah gitu, yang orang yang saya libatkan gitu kan, saya percaya diri Pak bisa di angka 9. Wah, luar biasa, angka 9 hampir ini ya, hampir sempurna ya. Hampir sempurna. Tapi kalau melihat yang Ibu sampaikan tadi, saya memiliki keyakinan bahwa Ibu mampu untuk berada di angka 9. Bismillah Pak ya. Baik Bu Indah, terakhir nih Bu Indah, komitmen apa nih yang akan Ibu jalankan untuk mewujudkan P5 yang benar-benar sesuai dengan keinginan Ibu? Jadi komitmen yang pertama dari dalam diri dulu ya Pak ya, memang saya selaku kepala sekolah, jadi saya harus menjadi teladan bagi guru ya. Ketika ini adalah program besar dari pemerintah, ya saya harus terapkan. Itu yang pertama. Nah, bagaimana wujud penerapannya? Yaitu mulai dari rencana. Dari rencana pun kita harus ada monitoring dan ada pemantauan dari rencana. Jadi saya terlibat di perencanaan tersebut. Jadi sebagai kepala sekolah kita harus membersamai ya Pak ya. Nah, kemudian juga saya akan
selain monitoring pemantauannya, keterlaksanaan juga saya harus pastikan Pak, gitu kan. Saya harus pastikan keterlaksanaannya, dan kemudian saya juga nanti bisa evaluasi dong. Nah, ketika saya evaluasi apa yang saya lakukan dan kemudian ada rencana tindak lanjutnya nih dari evaluasi tersebut, nanti baru saya bisa berevaluasi diri gitu Pak. Oke, luar biasa Bu Indah. Jadi Bu Indah akan melakukan monitoring ya, dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai ke evaluasi, supaya benar-benar penerapan P5 ini sesuai dengan ketentuan Bu ya, sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Terakhir Bu Indah, dari hasil percakapan kita hari ini, apa nih yang bisa Ibu simpulkan? Jadi Pak, dari hasilnya kita obrolkan hari ini gitu ya. Jadi yang pertama, saya sudah bisa merancang sebuah kegiatan ya Pak ya, untuk meningkatkan pemahaman saya. Jadi di mana nanti saya akan melakukan peningkatan kompetensi. Yang pertama yaitu mengadakan kegiatan workshop ini dalam waktu dekat, 2 minggu ke depan. Dan kemudian setelah itu saya sudah tahu gambarannya seperti apa yang akan dilakukan. Jadi saya sekarang udah dapat gambaran P5 di sekolah itu seperti apa gitu Pak pelaksanaannya. Artinya di akhir nanti saya juga sudah dapat gambaran bahwa sekolah saya punya modul dan juga asesmen yang jelas. Nah, jadi sudah tahu lah Pak apa langkah atau kegiatan yang saya akan laksanakan dalam meningkatkan pemahaman saya tentang P5 ini Pak. Baik, luar biasa Bu Indah. Saya tunggu Bu Indah ya untuk 2 minggu ke depan hasil dari pertemuan kita hari ini ya. Baik Bu Indah, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan, apa yang Ibu harapkan dari pertemuan kita hari ini benar-benar terwujud ya. Kalau Ibu benar-benar dapat menerapkan P5 sesuai dengan harapan Ibu. Terima kasih Bu Indah. Saya berharap nanti ada tidak lanjut ya dari pertemuan kita hari ini. Terima kasih Bu Indah. Ya, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.